Salam suksma angling dharma. LAD hidup jaya merdeka rahayu. Oke, kepada semua para sinar, para abdi, ajaran spiritual suksma angling dharma hadir turun itu tiada lain tiada bukan mempunyai tujuan adalah untuk semakin menyempurnakan masalah sujud bakti, sembah bakti kita ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa, agar hidup kita ke depannya rahayu batin dan lahir. Karena selama ini kan masalah sujud bakti atau sembah bakti kita sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing kan ada dua. Sembah bakti atau sujud bakti yang setiap hari yang kita lakukan, ada yang hari tertentu. Sedangkan kita kan percaya kita ada namanya kelahiran, kehidupan, ada kematian, ada alam bawah, alam tengah, alam atas. Kita percaya juga ada matahari, ada bulan, ada bintang. Ada namanya kita Tuhan adalah Maha Pencipta, Pemelihara dan Maha Pelebur. Jadi hal-hal seperti itu kita harus yakin, seyakin-yakinnya. Kalau kita selama ini kita cuma punya dua matur bakti atau sembah bakti ya sehari-hari, hari tertentu, kita tambah lagi dengan ajaran dasar. Namanya ajaran dasar lah ajaran yang sejatinya paling utama dulu dilakukan sebelum kita melaksanakan ajaran bakti yang selanjutnya, yaitu yang bakti atau sembah bakti maturan sehari-hari maupun sembah bakti maturan setiap hari tertentu, yaitu adalah ditambah dengan ajaran membakti ke dalam jiwa kita, karena di dalam jiwa kita juga ada Tuhan. Kalau agama Hindu kan ada nama Atman itu kan percikan kecil dari Tuhan, dari Brahman. Karena kita yakin Tuhan juga ada dalam jiwa kita, kita harus membakti ke dalam juga. Di samping kita membakti kepada Tuhan di tempat kita yakinkan melingkihnya beliau beserta semua manifestasi suci beliau, baik itu di pura, di gereja, masjid, di wihara, di kuil, di kelenteng maupun dimanapun kita punya keyakinan. Jadi kita setiap kita melakukan apapun kita berusaha dulu menyambungkan diri pada Tuhan agar alam pikiran, panca indera, langkah kaki kita ya dan juga pancaran sinar kita baik, selamat dan rahayu. Tujuan kita minta izin itu kita percaya bahwa angkian roh Atman jiwa kita adalah minjem, napas minjem, semua titipan. Jadi itu artinya kita minta izin, ada karena berasa kita minjem. Habis kita minta izin kita harus ucapkan terima kasih. Ibarat kita pinjam barang kepada seorang kan minta izin, pinjam dong, boleh dong pinjam misalnya bukunya. Setelah kita selesai pakai, terima kasih ya, sama kepada Sang Maha yang punya roh kita ini. Karena kita pakai, kita pakai, kita harus mohon izin dulu sebelum kita melakukan apapun. Entah kita mau bersembahyang setiap hari maupun hari tertentu maupun aktivitas apapun. Karena kita mohon izin itu berarti kita sudah yakin kita adalah menyambung diri pada Tuhan karena titipan. Mohon izin itu berarti kita juga sudah berdoa, sudah membakti, sudah sembahyang, sudah berserah diri, sudah suksma. Jadi banyak pengertiannya. Kalau kita mau maturan, mau sembahyang ke merajaan, ke pura, ke masjid, ke gereja, mohon izin dulu. Yang agama Hindu contohnya, kalau kita di rumah misalnya, ratu di sana dua yang mohon izin mangkirkan dia maturan, tangkil ke Lempuyang atau Besaki, sampai di sana, matur susmu, ratu di sana dua dia sabun nyampe di pura Besaki sarang keluarga, matur susmu, dia harus selamat, gitu doanya. Ya, artinya kalian berusaha lah mohon izin itu dengan dasar ikhlas dan keyakinan. Kalau kita di tempat umum misalnya, ya nggak apa-apa tanpa begini di hati saja. Ya, artinya boleh diucapkan secara di hati maupun diucapkan secara ya suara, nggak apa-apa. Kalau kita sudah menjalankan suatu kebenaran akan aman-aman aja, tidak ada yang menyalahkan kita, namun kebenaran. Jadi kita sudah punya bakti namanya yang sehari-hari, hari tentu, ditambah kita juga bakti setiap kita digerakkan mau beraktivitas apapun, mohon izin biar apa yang kita lakukan rahayu, dituntun kebenaran. Kalau kita mau pergi kemanapun, mau melakukan apapun, mohon izin agar kita rahayu dan orang-orang yang datang pun digerakkan yang baik, yang tidak baik pun bisa kita tangkal, walaupun kita masih kena musibah, tapi kan ada keringanan, tidak sampai separah yang mungkin ya orang bayangkan kalau terjadi musibah yang berat menimpa kita misalnya. Para sinar, sekarang ini kan banyak kejadian ya di masyarakat, banyak kejadian kejahatan, ada jambret, begal, penusukan, pemukulan maupun kejahatan yang lainnya
Itu semua karena Tuhan yang berkehendak. Apapun yang terjadi di dunia ini kan sudah kehendak beliau. Para sinar sudah memiliki ilmu semua angling dharma yang melindungi kalian. Tidak usah khawatir, tidak usah berpikir apa yang kalian lakukan pada saat ada kejahatan. Nanti kan dengan sendirinya refleks. Bisa saja sinar refleksnya ya beku kamu atau kaku kamu. Kalau ada musuh yang kita nyata, yang memang kita sudah tahu datangnya pada saat dia berbuat jahat, boleh para sinar kaku kamu, dia akan kaku, jantungnya akan sakit. Tapi kalian kalau sudah dia kaku, kembalikan caranya, kembali kamu. Kalau enggak begitu pecah jantungnya. Karena ilmu kaku itu kan ilmu lampah lumpuh sinar. Kenapa Guru Ratu memberikan ilmu yang mudah-mudah namanya ilmu kaku? Tidak seperti ilmu lampah lumpuh terlalu ribet. Karena ilmu Tuhan itu yang simpel-simpel tapi bisa diterjemahkan yang macam-macam. Karena ilmu Tuhan itu yang gampang disebut, tidak usah ribet-ribet. Walaupun kalau dibikin yang lebih indah mungkin nama ilmunya bisa. Tapi yang gampang-gampang seperti ilmu kaku, itu ilmu lampah lumpuh itu. Nah, jadi para sinar silakan. Kalau ada serangan niskala, sinar tidak usah berpikir apa yang saya lakukan. Nanti dengan sendirinya mungkin tiba-tiba pukulan padat atau mungkin begini atau mungkin mengeluarkan energi api atau mungkin angin atau beku. Nanti dengan sendiri. Karena para sinar itu dalam jiwa kalian sudah ada namanya kekuatan matahari. Karena kekuatan matahari itu kekuatan alam semesta, Dewa Brahma, memberikan energi cahaya sebagai pelindung sekaligus pelebur. Jadi ada orang bisa ngeliat, bisa nyetir, tidak usah khawatir sinar. Orang kebal sakti, sinar kan bisa mencabut roh orang, mencabut ilmunya. Kalau ada orang yang jahat-jahat dengan sinar sesakti apapun, kalau sudah berbuat jahat sama sinar, sinar tenang saja. Kalau dia misen, kalau dia mukul lewat mungkin tidak kelihatan, nanti akan mental sendiri. Pada saat dia mental itu sinar, kalau dia sudah memang berbuat pada kita, mohon pengampunan dulu sama Tuhan dan sujud pada saya. Kalau begitu jangan dibalikin. Kalau dia pasti mohon pengampunan, sujud, kembali kamu kembali dia. Itu caranya para sinar nggih. Oke, gitu aja pesan dari Guru Ratu. Semoga para sinar tetap semangat. Yang ngiring Ratu demi kerahyuan kalian semua. LAD hidup jaya merdeka rahayu.